Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu disediakan untuk kita ngobrol pada malam hari ini dengan topik seputar produktivitas di dunia kerja, terutama di saat kondisi sebagian besar teman-teman di sini sedang menjalankan ibadah puasa, tapi juga apalagi kalau kakak-kakak yang mahasiswa ini tetap bolak-balik kampus ya, biasanya ada ya urusan di kampus, jadi kayak hidupnya kebagi 3 nih, ada ibadah, ada kampus, ada PKL juga atau magang juga. Belum yang yang punya pacar juga harus dikasih waktu gitu dan juga pastinya keluarga kita di rumah. Kayaknya hidup itu kebelah-belah banget gitu. Wah, lumayan rumit juga ya. Nah, kita akan dengar sharing dari Kak Yogo, HRD kita, dan juga selain itu bakal teman-teman juga boleh kalau mau sharing juga soal apa sih kesulitan terbesar kalian dalam hari-hari ini dalam menjalankan pekerjaan atau mau produktif gitu. Teman-teman di sini beberapa juga aku tahu nih ada yang kayak selain PKL, oh, aku lagi mau ikut lomba nih, aku juga mau nyiapin diriku tuh menangin lomba buat sekolahku atau kayak aku ada yang mau lagi bikin portal buat langkah selanjutnya. Jadi kan kayak prioritasnya banyak nih saat ini. Nah, gimana nih biar tetap work life balance ya, biar pikiran tuh nggak oleng gitu. Tetap semuanya tetap bisa dijalani dengan baik dan tetap produktif. Oke, aku persilakan Kak Yogo boleh langsung di-sharing-in nih materinya. Oke, siap, Kak Olive. Terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen ya, teman-teman. Kita cek dulu bisa. Sudah terlihat, teman-teman? Kelihatan. Oh ya, sudah record belum ya Kak Olive? Aman, sudah di-record buat teman-teman yang lain. Aman ya, Kak Olive ya? Boleh ya, mulai? Aman. Boleh, silakan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, teman-teman sekalian. Kenalin, nama aku Rahmat Yogo Cahyo Wibowo. Biasanya sih dipanggil Yogo. Ada yang panggil Rahmat juga. Tapi bagusnya sih panggil Yogo aja ya, teman-teman. Karena lebih langka gitu, anjay. Jadi, saya HR baru ya di majalah Sunday, teman-teman. Mungkin kalian bakalan banyak notice nama aku di beberapa notification di channel-channel Discord. Kalau tulisannya Yogo itu saya lah orangnya, oke? Karena saya sebagai HR baru di sini, mungkin teman-teman baru melihat saya juga. Jadi perkenalkanlah, inilah saya orangnya, nama saya Rahmat Yogo, biasa dipanggil Yogo. Nah, sebelum kita masuk ke materi ataupun poin-poin yang akan saya sharing, nah kita perlu tahu dulu nih apa tema dari sesi ngeronda kita pada malam hari ini. Nah, tema kita karena ini bulan Ramadan, kita mengangkatnya tema yang relevan lah dengan bulan Ramadan itu sendiri. Di mana di sini kami mengangkat tema ataupun topik yaitu tips magang produktif edisi Ramadan. Ada kata-kata edisi Ramadan itu bukan berarti ini sesi ngeronda khusus untuk muslim saja ya teman-teman. Aku udah memutar otak lah untuk bisa merancang materi agar bisa lebih generik ataupun lebih bisa diterima baik itu muslim ataupun non muslim. Nah, karena sesi ngeronda pada malam hari ini itu lebih lambat ya daripada sesi ngeronda sebelumnya, dimana karena kita harus mengakomodasi teman-teman yang muslim untuk beribadah sholat tarawih tentunya. Jadi memang dimulai dari jam 9 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Jadi mungkin untuk sharingnya ini nggak bakalan lama-lama banget sih, dan bakalan ringan juga, dan insya Allah ya bisa relevan dan bisa bermanfaat lah untuk teman-teman yang hadir pada sesi meronda malam ini. Oke, sebelum kita masuk ke poin-poin utama ataupun tips-tipsnya langsung, aku mau nanya dulu nih. Pertama, untuk teman-teman yang muslim, gimana nih puasanya? Lancar nggak? Aman nggak? Coba dong, ada yang bisa on mic ataupun komen di chatbox juga boleh. Aman, Kak. Aman. Siapa tuh? Alhamdulillah aman. Aman, Aman alhamdulillah. ya, aman ya. Belum ada mokel ya? Belum ada. Belum. Yang cowok-cowok tuh, nah, kalau yang cewek kan pasti ada periode nggak puasanya. Cowok-cowok gimana nih?
Ada yang mokel belum? Udah ada yang mokel. Semoga belum ada ya teman-teman ya. Kemudian bukan cuma teman-teman yang muslim doang, yang non muslim gimana perasaannya ketika mau makan tapi di depannya ada teman-teman muslim? Gimana Kalau tuh? Kak Arif mah santai aja dia. Oh, oke, hari santai ya. Biasa tuh di TikTok tuh biasa banyak yang viral tuh. Mereka pada sembunyi-sembunyi makannya ya kayak. Kak Alif nggak kayak gitu kan ya? Ya jadi Susah untuk sembunyi di ya kantor gimana? soalnya ruangannya nggak gede. Nggak apa-apa sih Kak Alif. Jadi kami sebagai muslim tuh, kalian ketika ngelihat non muslim makan sebenarnya aman-aman aja sih Kak sebenarnya. Santai aja kita bah. Karena di bulan puasa ini kita juga scrollingnya ataupun di FYP, di Reels IG itu tuh, makanan semua Kak. Jadi ya, makanan semua. Jadi udah imun lah masalah. Ada orang ngelihat orang makan tuh udah nggak tergiur banget lah at least gitu kan. Oke, itu untuk nanya-nanya kabar aja ya. Semoga belum ada yang mokel untuk yang muslim dan semoga non muslim kalau mau makan makan aja santai kita mah yang muslim. Oke, langsung aja ke poin yang pertama ya. Jadi tips-tips yang aku bakal share ini adalah tips-tips yang aku pernah lakuin ataupun aku udah berusaha lakuin juga, terutama di bulan Ramadan ini. By the way, aku muslim ya, guys. Kalau ada yang bingung gitu kan, nama aku juga. Aku muslim ya, nama aku ada rahmat soalnya. Oke, masuk ke sebelum masuk ke tipsnya, kita perlu tahu dulu nih. Kalau kalian aware, memang produktivitas pada saat bulan Ramadan itu, terutama bagi yang muslim ya, karena muslim kan wajib berpuasa tuh. Jadi memang secara productivity ataupun produktivitas muslim-muslim itu pada menurun. Nah, apa saja sih sebenarnya tantangan ataupun alasan yang membuat kita sebagai muslim itu yang berpuasa bisa menurun produktivitasnya? Nah, yang pertama, menurut riset ataupun pandangan saya pribadi ya, ini pola tidur yang berubah. Pola tidur yang berubah itu karena kenapa? Ya karena di bulan Ramadan, muslim itu perlu, tidak wajib sih, tapi kalau bisa dan sepertinya perlu sih untuk makan sahur. Nah, karena makan sahur ini kebetulan biasanya sih dilakukan sekitar jam 3 atau jam 4 subuh gitu kalau di tempat saya ya. Sekitar jam-jam tersebut. Nah, sehingga waktu tidur ataupun durasi tidur yang tadinya misalnya 5 jam, 6 jam, bahkan bisa sampai 7 jam, bisa-bisa terpotong karena harus bangun untuk makan sahur. Jadi itulah kenapa pola tidur bisa berubah karena kita harus makan sahur selama sebulan penuh tuh. Nah, pola tidur yang berubah ini kemudian akan mempengaruhi ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya lah. Nah, itu alasan yang pertama ya teman-teman, atau tantangan yang pertama. Yang kedua, penurunan energi di siang hari. Nah, kenapa ada penurunan energi? Ya pasti karena kita nggak ada asupan nutrisi dari pagi sampai menjelang berbuka gitu kan. Makanya kan pas sahur doang. Makanya kalau kalian aware gitu sama aktivitas kalian pada saat bulan Ramadan, at least buat saya sendiri itu ada penurunan energi terutama di siang hari teman-teman. Biasanya itu ditandai dengan sering menguap ataupun pengen baring, pengen tidur aja gitu ataupun emang udah sangat sulit fokus lah pada siang hari itu. Nah, itulah kenapa penurunan energi ini menjadi salah satu tantangan ketika kita bisa untuk produktif atau tidaknya di bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke tantangan yang ketiga, distraksi. Distraksi di sini aku bahasanya ngabuburit digital. Ngabuburit digital itu seperti yang aku udah sebutkan tadi sekilas kan. Nah, kita itu ada keinginan ataupun dorongan untuk membuka sosial media ataupun gadget kita, menggunakan gadget kita yang lebih pada saat bulan Ramadan. Entah kenapa ya, mungkin karena udah nggak fokus ataupun karena nggak ada makanan yang ataupun nggak ada hal lain yang bisa dilakukan, mungkin kita bisanya ya ngedistract itu semua ke ngabuburit digital ataupun doom scroll sosmed dan lain-lain gitu. Walaupun yang di scroll juga ya, yang seperti aku bilang tadi, banyak kan ya makanan ataupun tempat-tempat rekomendasi bukber dan lain-lain lah yang berhubungan dengan bulan-bulan Ramadan. Nah, ini yang
aku bahasainnya sebagai distraksi. Dan ini sudah menjadi tantangan kita ya, terutama bagi yang muslim yang berpuasa gitu. Nah, yang keempat adalah jadwal yang lebih padat dari bulan-bulan yang lain. Nah, kenapa aku bilang begini? Karena di bulan Ramadan tentunya bagi yang muslim ya, bagi yang muslim tentunya sangat disarankan untuk meningkatkan intensitas ibadah ataupun meningkatkan jumlah ibadah yang misalnya sebelumnya cuman sholat wajib. Nah, di bulan Ramadan kalau bisa ditingkatkan dengan sholat-sholat sunnahnya gitu. Ataupun sholat tarawih pada malam hari. Kemudian ada sholat malam juga bagi yang mengerjakan. Kemudian ditambah lagi aktivitas-aktivitas lain, magang, PKL, volunteer, dan lain-lain. Kemudian ada juga teman-teman yang masih kuliah ataupun masih sekolah dengan urusannya masing-masing, tugas-tugas kuliah, matkul, dan segala macam. Nah, ini yang membuat aku masukin jadwalnya itu akan jadi lebih padat. Dan ini akan menjadi tantangan di bulan Ramadan untuk apakah kita bisa produktif apa enggak. Dan yang terakhir tentunya dehidrasi. Mungkin teman-teman di sini pada yang tadinya di bulan lain terbiasa untuk membawa tumbler yang berliter-liter itu, sekarang di bulan Ramadan nggak bawa air sama sekali untuk yang muslimnya ya. Nah ini tentu saja akan sangat-sangat menjadi tantangan ya, karena kita udah terbiasa ketika haus minum, sekarang kita harus menahan diri ataupun menahan rasa dahaga haus tersebut dikarenakan kita sedang berpuasa, apalagi sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misalnya magang di majalah Sunday. Itulah mengapa dia menjadi tantangan juga yang besar ya, terutama di bulan Ramadan ini. Oke, setelah kita mengetahui alasan ataupun tantangan produktivitas pada bulan Ramadan ini, tips yang pertama yang saya bisa sarankan adalah tidur lebih awal, teman-teman. Nah, ini berhubungan lagi dengan pola tidur yang akan berubah tadi di slide sebelumnya. Kenapa kita harus tidur lebih awal? Karena kita harus bangun sahur bagi yang muslim ya, untuk makan sahur. Walaupun sahur itu nggak wajib, tapi aku tetap nyaranin kita untuk tetap sahur ya teman-teman. Kalau sahur aja kita belum berarti kita bisa fokus panjang hari untuk melaksanakan segala aktivitas kita pada hari tersebut, apalagi kalau nggak sahur. Nah itulah kenapa tidur lebih awal adalah salah satu solusinya. Nah di sini aku nulisnya sih situ aturan jam 10 malam ya, tapi aku yakin teman-teman di sini sangat-sangat langka lah orang yang tidur jam 10 malam, apalagi Gen Z kayak kita kayak ini kan. Paling minimal tuh jam 12. Aku yakin teman-teman di sini pada tidur tuh minimal jam 12. Aku pun gitu soalnya. Tapi kalau mau ideal, karena idealnya sih tidur itu 7 sampai 8 jam ya, tidur malam. Sehingga kalau secara perhitungan memang untuk mengakomodasi makan sahur itu ya maksimal tidur itu ya harus jam 10 malam. Aku juga masih mempraktekkan ini sih, teman-teman. Ini aja di tempatku sebenarnya udah jam 10, tapi aku belum tidur. Untungnya besok libur ya, teman-teman ya. Makanya aku bisa sharing ini. Nah, itulah kenapa aturan jam 10 ini kalau bisa diterapin ya, teman-teman. Agar besok bangunnya itu lebih prima dan tidak terjadi penurunan energi yang signifikan ataupun tidak menguap-menguap pada saat siang hari di keesokan harinya. Nah, yang kedua, stop revenge bedtime procrastination. Apa sih itu revenge bedtime procrastination? Revenge bedtime procrastination itu adalah kalian seperti membalas dendam atau prokrastinasi membalas dendam. Sini aku contohin sebagai misalnya dari pagi sampai sore kita kerja magang di majalah Sunday. Itu kan nggak ada waktu sama sekali untuk scrolling sosmed. Nah, ketika malamnya yang seharusnya itu dipakai untuk waktu tidur, kita malah balas dendam nih karena kita nggak sempat dari pagi sampai sorenya untuk scrolling sosmed, malah dipakai malamnya untuk scrolling sosmed. Akhirnya ketika kita keenakan ataupun bablas scrolling sosmednya ini, nah ini yang membuat kita balik lagi nggak jadi tidur maksimal jam 10 malam, bisa-bisa lebih jadi jam 12 malah, ataupun malah nggak tidur sama sekali pada malam harinya, langsung sahur aja, habis sahur langsung pergi kerja lagi. Nah itu kan ini yang tidak ideal ya teman-teman. Itulah ini maksud dengan revenge bedtime procrastination yang harus dihentikan teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu ritual matikan layar. Nah matikan layar ini layar semua gadget ya teman-teman, bukan hanya HP aja. Maksimal 30 menit sampai sebelum tidur gitu. Kenapa perlu
matiin semua ataupun dijauhkan semua gadget atau layar ini, karena di gadget itu sendiri memiliki ada yang namanya blue light ya teman-teman. Blue light itu apa? Blue light itu adalah cahaya yang membuat mata kita ataupun otak kita itu selalu terstimulasi, sehingga membuat kita melek dan nggak bisa tidur ataupun sulit untuk tidur. Itulah mengapa perlu dijauhkan ataupun dihindari bermain HP ataupun gadget-gadget lainnya maksimal 30 menit sebelum tidur, agar kalian bisa tidur dengan tenang gitu, guys. Itu tips yang pertama. Lanjut, tips yang kedua, sahur. Nah ini teman-teman muslim nih, sahur yang seimbang. Sebenarnya bukan cuma untuk sahur doang ya, makan makanan yang lain pun, makan pagi, makan siang, makan malam, perlu makan makanan yang seimbang, yang porsinya yang seimbang, karbohidratnya seimbang, proteinnya yang tinggi, seratnya yang cukup, dan hidrasinya yang cukup, terutama yang sahur ya. Nah, beberapa waktu lalu kok nggak salah ada statement dari Adara ya di podcastnya, jadi Corbusier kalau nggak salah tuh, yang mengatakan bahwa beliau menyarankan untuk tidak makan karbo pada saat sahur, ataupun nggak makan nasi gitu, dan teman-teman karbo lainnya. Jujur saya kurang setuju, jujur. Dan sepertinya di comment section dari podcast tersebut juga banyak yang kurang setuju kenapa karbo ini harus dihilangkan. Karbo itu tetap perlu ya teman-teman untuk sebagai tambahan sumber energi, apalagi kalau badan kalian tidak sebesar Aderai gitu kan. Kalau Aderai mah nggak makan karbo aman, dia cadangan energinya banyak dari otot-ototnya. Sedangkan kita ya, apalagi aku yang kurus kayak gini, nggak makan karbo selama berpuasa, kayaknya sulit ya teman-teman. Maka dari itu, aku sih nyaranin sahur yang seimbang itu tetap ada karbonya. Tetapi yang dimaksud ada karbo di sini bukan berarti karbo yang berlebihan. Jadi nasinya nggak usah banyak-banyak teman-teman. Nasinya cukup 1,5 sendok lah. Tapi yang ditingkatkan itu ya apanya? Proteinnya, telur, tempe, segala macam daging-dagingan, kemudian seratnya, sayur, ditingkatkan. Itu yang aku bilang seimbang untuk makanannya ya teman-teman. Jadi karbo itu tidak perlu dihilangkan. Nah, kalau karbonya yang berlebihan juga, itu juga tidak baik ya teman-teman. Misalnya, untuk nasi mungkin 3-4 sendok nasi. Nah, itu juga berlebihan. Nah, ini yang Adira tidak suka sebenarnya. Bukan tanpa karbo ya teman-teman. Kemudian hidrasi juga, hidrasi yang cukup. Hidrasi yang cukup itu menurut beberapa penelitian, minum air putih pada saat sahur itu 2-3 gelas saja itu sudah sangat-sangat cukup ya teman-teman. Kalau kurang tidak disarankan, dan berlebihan itu tidak disarankan, karena kalau berlebihan kalian malah akan overhidrasi, dan mungkin sejam ataupun 2 jam setelah sahur kalian akan buang air kecil. Dan kalau kalian perhatiin, kalau kalian kelebihan air minum ataupun air putih, itu cairan yang dikeluarkan pada saat buang air itu bening ataupun tidak terfilter secara efektif gitu oleh ginjal. Itulah mengapa hidrasi itu cukup 2-3 gelas saja. Dan kemudian ini saran tambahan nih, ada namanya, aku panggilnya superfood, namanya kurma ya teman-teman. Jadi kurma ini kenapa aku nyaranin, karena dia memiliki gula alami yang tinggi teman-teman, gula alami ya. Akan tetapi gula alami ini tidak membuat glycemic index ataupun lonjakan gula darah pada tubuh teman-teman, sehingga bisa dikonsumsi secara aman. 3 kurma pada saat sahur itu sudah sangat-sangat cukup ya teman-teman. Dan kurma ini untuk non muslim juga boleh dimakan ya, karena aku lihat ada beberapa orang yang agak yang nge-treat kurma sebagai buah muslim doang. Enggak ya. Jadi teman-teman non muslim kalau mau makan kurma silahkan, kami sangat terbuka. Ini kok kayak sales kurma ya, tapi oke lah. Dan juga kurma itu kaya akan serat ya teman-teman. Oke, itu untuk tips yang kedua, sahur yang seimbang. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke teknik-teknik produktivitasnya. Jadi tips yang ketiga itu menemukan yang aku sebut itu namanya golden hour. Golden hour itu apa? Jadi ketika kalian aware pada saat bulan puasa ini, memang kita ada jam-jam, terutama bagian muslim yang bagian berpuasa, jam-jam di mana energi kita itu lagi peak ataupun lagi di puncak, sehingga inilah waktu kita sebenarnya sangat-sangat produktif. Tetapi ada juga waktu di mana ketika saat periode puasa ini, periode sedang beraktivitas ini, energi kita itu dip ataupun langsung
ada penurunan secara signifikan. Nah, itulah aku sebut tadi gejalanya ya seperti menguap ataupun pengen tidur aja gitu. Nah, kita harus aware dengan jam-jam di mana ketika energi kita naik dan jam-jam di mana energi kita turun gitu. Nah, biasanya energi kita lagi di puncak-puncaknya bagi yang muslim ya, bagi yang muslim yang berpuasa itu di rentang jam 5 sampai jam 9. Ini bisa bervariasi ya untuk masing-masing orangnya, tapi umumnya menurut penelitian itu jam 5 sampai jam 9. Nah, ini yang disebut dengan golden hour. Golden hour itu ya ketika energi kita pada saat puncak-puncaknya gitu. Karena menurut penelitian dari durasi rentang waktu jam 9, jam 5 sampai jam 9 ini, nutrisi dari sahur itu baru saja diusap oleh tubuh gitu. Kemudian lingkungan juga masih tenang, belum banyak notifikasi macam-macam. Kemudian kondisi mental juga masih tajam, sehingga pada rentang waktu tersebut itu sangat-sangat cocok untuk dilakukan tugas-tugas yang berat. Itulah kenapa setelah mengetahui golden hour teman-teman, ada namanya strategi Eat That Frog. Eat That Frog itu aku ambil dari salah satu buku ya, bukunya juga sama, nama judulnya itu Eat That Frog, aku lupa ya nama pengarangnya gitu. Nah, Eat That Frog itu apa? Eat That Frog itu adalah melakukan tugas yang paling berat yang harus dilakukan pada hari itu di jam-jam tertentu. Dalam hal ini adalah di jam-jam ketika kalian merasa kalian berada di golden hour kalian. Karena golden hour kan energi kalian lagi di puncaknya atau lagi semangat-semangatnya nih. Nutrisi baru saja diserap ketika sahur. Sehingga itulah energi yang kita punya itu ketika masih ada di puncak, kita pakai untuk melakukan tugas-tugas yang paling berat yang harus dilakukan pada hari itu. Nah, itulah yang saya sebut dengan strategi Eat That Frog. Kemudian ada lagi teknik-teknik produktivitas yang lain. Misalnya, yang aku sering pakai itu ya microtasking. Microtasking itu contohnya seperti yang bisa dibaca di slide, itu misalnya ada satu tugas besar, yaitu katakanlah kita judulnya itu bikin video TikTok. Nah, tugas besar ini kemudian kita pecah lagi menjadi tugas-tugas kecil agar bisa lebih mudah dan dikerjakan, kemudian lebih fokus kita ngerjainnya dan bisa lebih berurutan sehingga prioritasnya lebih terarah gitu. Jadi contoh yang aku berikan sini dari tugas besar bikin video TikTok dipecah menjadi tugas-tugas kecil. Di antaranya itu yang pertama riset lagu viral, kemudian kedua itu tulis skrip, kemudian yang ketiga take video, kemudian yang empat menjadi yaitu tugas editing gitu. Jadi memecah microtasking itu memecah tugas besar menjadi tugas yang kecil-kecil gitu, agar kita bisa memetakan prioritas dan bisa lebih fokus untuk melaksanakan tugas besar tersebut gitu. Nah, teknik yang biasa lagi aku pakai untuk menjaga produktivitas keseharian saya itu adalah namanya teknik Pomodoro. Yakin bagian ataupun semua teman-teman di sini pernah dengar namanya teknik Pomodoro. Pomodoro itu merupakan teknik kalian bekerja selama 25 menit, kemudian istirahat 5 menit. Karena dalam penelitiannya ada durasi tertentu orang itu bisa fokus ataupun efektif dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, itu rata-ratanya diambil adalah sekitar 25 menit. Nah, setelah 25 menit tersebut, rata-rata orang perlu waktu istirahat untuk recharge kembali sebelum melanjutkan tugas tersebut gitu. Nah, waktu istirahatnya untuk teknik Pomodoro sendiri itu selama 5 menit. Tapi istirahatnya di sini jangan scrolling medsos ya teman-teman. Itu kalian nggak istirahat juga. Usahakan jauh dari layar gadget ataupun scrolling sosmed. Kalau bisa sih peregangan tubuh ataupun bagi yang non muslim bisa minum ataupun bisa bercengkrama dengan kawan-kawan yang sedang istirahat juga. Intinya jangan kembali ke gadget istirahatnya, karena kalau kalian kembali ke gadget lagi bisa jadi bablas lagi ya teman-teman. Jadi saran saya jangan ke gadget, lebih baik fokus ke hal-hal yang membuat kita betul-betul rileks seperti peregangan dan lain-lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini untuk tips yang ketiga, itu bukan golden hour dan beberapa teknik produktivitas yang aku biasanya pakai. Nah, kemudian untuk tips yang terakhir itu adalah tips untuk self-care dan recovery. Yang pertama itu ada power nap. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar istilah power nap. Jadi simpelnya power nap itu tidur
yang singkat ya teman-teman, tidur siang singkat, biasanya sih 15-30 menit, kalau bisa lebih, contoh 45 sampai 1 jam itu sangat bagus, tapi itu kalau teman-teman ada waktu ya. Tapi kalau nggak ada waktu 15-30 menit pun sudah sangat-sangat cukup ya teman-teman. Karena power nap itu memang secara penelitian sangat-sangat bisa merecharge energi kita secara instan ya. Walaupun hanya tidur 15 menit, tetapi efeknya itu sangat luar biasa untuk menjaga produktivitas kita dalam melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas keseharian kita gitu. Untuk yang muslim, saran aku sih untuk power nap ini dilakukan pada saat jam istirahat makan siang ya, karena jam istirahat makan siang kan karena kita berpuasa jadi kita nggak makan gitu kan. Mending tidur sih kalau kata aku semua. Manfaatin waktu jam istirahat itu untuk tidur, jangan lupa ibadah juga. Habis ibadah baru tidur, kemudian set alarm 15-30 menit itu buat istirahat sejenak gitu, agar bisa nge-recharge diri kalian dan bisa lanjut fokus ngerjain tugas lagi setelahnya. Nah, dan yang kedua itu teknik recovery-nya lagi yaitu digital detox atau menjauhkan handphone ataupun gadget-gadget lainnya setelah berbuka puasa ya teman-teman. Jadi jangan pada saat kita berbuka puasa, jangan langsung kita nyari HP dan scroll TikTok, FYP, Reels, segala macam. Karena kita butuh setelah kerja lama ya dari pagi sampai sore sampai menjelang buka kita sudah melihat layar gadget, kemudian kita ketika berbuka kita mau lihat lagi layar-layar gadget tersebut. Nah itu jujur mata kita sebenarnya sudah sangat-sangat lelah ya teman-teman. Maka dari itu hindari dulu melihat layar gadget sejenak setelah berbuka puasa. Kalau bisa sih sampai setelah sholat isya ya teman-teman. Baru kalian boleh sedikit refreshing lah dengan scrolling sosmed masing-masing gitu. Oke. Untuk tips-tipsnya seperti itu dulu teman-teman. Yang pernah, jadi tips-tips yang aku share ini itu tips-tips yang udah aku pribadi lakukan ya. Mungkin ada dari teman-teman sekalian punya tips ataupun kiat-kiat lain untuk menjaga produktivitas kita, terutama bagi yang muslim karena berpuasa selama bulan Ramadan ini. Mungkin boleh di-share kalau kalian mau. Jadi untuk sekarang karena ini materi yang tidak terlalu berat ya teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti secara baik, dipahami secara baik oleh teman-teman. Semoga penjelasan aku nggak berbelit-belit ya. Untuk sekarang aku kembaliin ke Kak Olive ataupun Kak Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yogo. Penjelasannya materinya bermanfaat banget nih. Nanti PPT-nya boleh di-share ke Discord ya. Boleh Kak Olive. Bener banget nih kata Kak Yoga, teman-teman tuh boleh banget loh ketika siang itu power nap. Kak Ari pun juga ini ya suka menjalankan power nap itu ya. Ada beberapa perusahaan Jepang juga menerapkan kayak karyawan itu emang abis lunch break itu dikasih waktu untuk tidur 15-20 menit gitu. Karena memang itu penting sih. Itu benar-benar nge-recharge badan kita, karena kalau enggak kita kan bawaannya misalnya lagi nggak bulan puasa habis makan siang pun ngantuk gitu. Terus kita nyari kopi. Ternyata kopinya gulanya banyak, ngantuk juga. Jadi emang itu sesuatu yang baik dan kita tuh juga sangat welcome, nggak apa-apa teman-teman kalau mau melakukan itu di kantor pas lagi WFO misalnya, itu juga boleh kok. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing soal pengalamannya bekerja di bulan Ramadan juga boleh loh. Yang jelas tuh beberapa waktu lalu tuh sempat aku dan Kak Ari tuh mau ada eventan nih bareng sama mitra yang kebetulan dia berpuasa juga. Tapi si mitra ini tuh kayak ngotot, udah deh acaranya sebelum bulan puasa aja, pas puasa aku mau ya kurang lebih dia menyiratkan pas puasa dia nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, terus kita sempat nanya juga ya ke orang lain kayak, oh emang kalau lagi puasa nggak pengen ngapa-ngapain ya atau kayak gimana. Ternyata orang jadi kita nanya waktu itu ke siapa ya? Oh, kita nanya ke random aja ke sopir taksi gitu. Kita lagi di taksi. Terus dia bilang kayak, loh saya malah kerja lebih keras loh gitu. Pertama kan dia ngumpulin uang buat lebaran. Terus dia juga bilang kayak, oh
Tapi harusnya nggak gitu sih orang puasa tuh harus tetap produktif gitu. Ini yang ngomong ini loh driver taksi loh dengan wisdomnya tersendiri ya. Karena kalau buat saya sih kerja tuh ibadah ya gitu dia bilang. Jadi kayak harus tetap baik gitu performanya. Bahkan itu malah lebih semangat karena ada target nih mau hari raya gitu. Banyak yang mungkin mau dibeli atau mau beli tiket gitu-gitu. Nah dari Kari ada tambahan nggak? Justru aku menunggu sharing dari teman-teman nih, apalagi yang teman-teman yang menjalankan puasa. Biasanya kalau aku tanya deh perwakilan tiap sekolah deh, misalkan kayak sebentar, ada teman-teman dari Poli, Faiz atau Naban, biasanya kalian menggunakan istirahat siang itu selain untuk sholat sempat napping juga atau enggak di musola atau di masjid gitu? Naban atau Faiz? Oh, nappingnya sekarang kayaknya mereka. Wah, sambil tidur ini. Turu kayaknya. Atau tadi itu yang hari ini ke kantor ada, Dava kalau cowok tuh yang sholat Jumat. oh iya Dava. Kalau Dava gimana Dava? Kamu menggunakan jam istirahat gitu di bulan Kalau puasa? kan kalau di bulan Ramadan ini kan kita biasanya tetap berusaha untuk tetap produktif. Nah biasanya kalau aku tuh memanfaatkan waktu istirahatnya ya pada saat istirahat di siang hari gitu, terutama yang tidak waktu sholat. Nah biasanya kalau misalkan memang waktu istirahat cukup panjang, aku gunain dulu untuk tiduran sebentar atau mungkin lepas dari gadget atau layar handphone gitu Kak, biar matanya tuh tetap ada istirahat gitu Kak. Itu sih paling Kak. Oke, tapi masjid yang di Nias tuh lumayan oke ya buat istirahat ya. Iya Kak, lumayan Kak. Soalnya belum pernah masuk sih aku. Ya jangan lah. Lo pantas saat ini istirahatnya suka agak lama gitu ternyata ini masjidnya ini kondusif. Iya, aku tanya ke beberapa teman tuh kadang masjid itu didesain supaya adem gitu, dingin gitu rasanya. Benar nggak sih? Iya Kak, bener Kak. Hmm. Nice. Makanya kan suka ada bercandaan kayak oh, dingin banget lu kayak ubin masjid gitu. Ada lagi Kak yang mau share soal pengalamannya bekerja dan berpuasa? Tapi benar banget loh kan kayak kata orang itu yang kayak bekerja tuh adalah beribadah juga gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak maknain kayak gitu tuh rasanya kayak berat banget sih gitu. Kayak kesana kita harus milih ibadah doang atau kerja doang gitu. Kalau hidup kan tidak memberikan kita opsi itu ya. Ada lagi? Dari yang cewek Kak, kalau Liv yang tunjuk. Wih, yang cewek ya? Oh iya, walaupun tadi Jumat yang cewek nggak ini ya. Tuh, tapi kan setelah sholat Jumat yang cewek-cewek juga pada turun. Oh, I see. Iyalah, mereka kan juga sholat juga. Oh iya, benar-benar. Yang cewek aku tanya Ratu Ayu Tadi ini nggak? Apalagi berhalangan. Coba, Ratu lagi di tempat nggak? Itu lagi di rumah. Oh, iya, tentu saja ya. Sudah jam segini. Kalau kamu gimana perasaan kamu di saat ini
magang sambil harus berpuasa misalnya, kayak apa? Cukup menantang nggak buatmu? Cukup biasa, Kak. Soalnya aku mau diet, mau mau kurangin berat badannya. Wah, mantap. Kalian ya? Oh, pantesan dia stay cool aja nih kayak. Rupanya ini ada apa motivasinya juga gitu ya, lebih sehat ya. Iya. Oh iya, nice. Nice. Oke. Thank you tuh. Sama-sama. Oke. Oh, ada yang share lewat chat. Halo Kak, jujur Miki udah 2 minggu puasa masih nyari ritme kerja yang pas. Power nap. Biasanya 1 jam sebelum buka aku sempetin olahraga. Ih. Oh iya, jadi kan olahraga sebelum buka, jadi kayak udah olahraga nih keringetan, aus, pas buka. Wah, ini menarik nih. Karena habis olahraga pun juga sebenarnya kan kata orang kalau kita olahraganya porsinya tepat, kita tuh bukan malah kelelahan tapi malah seger gitu. Jadi ini bisa dicontoh nih gaya hidupnya bagus juga. Power nap iya, terus olahraga 1 jam sebelum buka. Bagus sih. Oh, Pak Iya, Aisyah. katanya kalau orang-orang yang di Jaksel gitu berbukanya tuh sambil sebelumnya itu main padel dulu gitu. Bukanya di lapangan padel gitu. Culture banget ya. Culture banget. Kita gitu aja ya kayak minggu depannya. Lapangan padel di depan kantor tuh tadi ada lapangan padel, tapi tutup, Oh, bangkrut. tertutup ya? Udah tutup dia. Udah ada tulisannya dijual. Kayak padel udah mulai redup, kawan. Keren sih olahraga. Oke, ada lagi yang mau sharing pengalamannya berpuasa dan bekerja, beribadah dan bekerja? Oke, kalau sudah tidak ada, paling pengumuman-pengumuman aja kali ya.